Pak Dokter, Anda ini kelihatan tidak habis energi, seperti mendapatkan energi full di dalam beberapa kali kesempatan melakukan determinasi di 4 kabupaten. Apa yang menginspirasi Anda sehingga di tahun ini kelihatan era kebangkitan aquaculture di Maluku Utara? Sektor budidaya ini itu ibarat suatu raksasa yang sedang tidur. Untukmu Halmahera Timur, kami berjuang demi anak cucu. Saat ini saya bersama dengan Dr. Muhammad Aris, Ketua Pusat Kajian Aquaculture Provinsi Maluku Utara. Pak Dokter, Anda sudah membuat sebuah kegiatan spektakuler di Kabupaten Halmahera Timur dengan memastikan kegiatan pelatihan itu bisa terjadi di Mekarsari dengan mengundang Pak Bupati, sejumlah Forkopimda hadir di kegiatan yang Anda siapkan. Harapan Anda tentang perikanan budidaya di Halmahera Timur. Kita akan start dari situ. Silakan Pak Dokter. Pengembangan sektor perikanan budidaya khususnya di Kabupaten Halmahera Timur ini cukup besar potensinya. Khusus untuk perikanan budidaya ikan-ikan air tawar ekonomis ini lagi diinisiasi untuk pengembangan. Tadi sudah dilakukan suatu kegiatan yang akan menjadi tonggak awal semangat untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar ini dengan ditandai oleh komitmen yang kuat dari Bapak Bupati Halmahera Timur beserta jajarannya di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur untuk berkomitmen bersama dan melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, khususnya Pusat Kajian Aquaculture yang akan terus melakukan inovasi pendampingan untuk mengembangkan perikanan khususnya budidaya air tawar ini. Data yang ada menunjukkan bahwa produksi atau potensi pengembangan untuk perikanan budidaya air tawar ini tadi juga Bapak Bupati sudah menyampaikan itu lebih dari 10.000 hektar lahan potensial yang membutuhkan sentuhan, yang membutuhkan intervensi baik dari pemerintah maupun stakeholder yang lain. Nah, olehnya itu mari sama-sama kita menguatkan dan menggugah para pembudidaya untuk terus melakukan inovasi-inovasi teknologi budidaya sehingga target produksi ke depan itu bisa lebih ditingkatkan, dan mengingat permintaan untuk produksi ikan-ikan air tawar ini semakin hari ini semakin meningkat dengan kondisi alam yang tidak menentu. Nah, itu membatasi hasil penangkapan yang ada, sehingga sektor perikanan budidaya ini akan menjadi solusi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, itu rencana jangka pendeknya untuk ke depan ini akan dibuat suatu industri perikanan budidaya di Halmahera Timur ini dengan mensinergikan mensinergikan antara sektor hulu dengan sektor hilir ini. Jadi sekarang di Halmahera Timur akan direvitalisasi balai benih dan pabrik pakan ikan untuk ikan-ikan air tawar atau pakan ikan untuk yang terapung ini. Pak Dokter, Anda ini kelihatan tidak habis energi, seperti mendapatkan energi full di dalam beberapa kali kesempatan melakukan determinasi di 4 kabupaten. Apa yang menginspirasi Anda sehingga di tahun ini kelihatan era kebangkitan aquaculture di Maluku Utara? Dengan kondisi yang ada, saya kemarin juga melakukan survei. Nah, kalau ini terus dibiarkan, maka sektor budidaya ini itu ibarat suatu raksasa yang sedang tidur. Ya. Nah, sementara sektor perikanan tangkap ini semakin hari itu stagnan. Nah, ada beberapa waktu tertentu itu kita di Maluku Utara ini itu kehabisan ikan. Nah, ini yang menjadi masalah. Sementara potensi kita yang besar ini tidak digenjot dan tidak dioptimalisasi, bahkan tidak tersentuh sama sekali, baik dari
khususnya untuk pemerintah tidak pernah melirik sektor perikanan budidaya ini. Makanya dengan lembaga pusat kajian akuakultur ini mencoba untuk membuka paradoks ini, sehingga kita akan mencoba untuk terus melakukan sosialisasi dan terus akan membumikan bahwa sektor perikanan budidaya ini adalah solusi untuk pembangunan perikanan masa depan. Pak Dokter, Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara di rencana pengembangan kegiatan budidaya lumbung ikan nasional, Pak Ketua. Skema di Halmahera Timur, apa yang akan dilakukan dengan perencanaan lumbung ikan nasional di Halmahera Timur? Nah, khusus untuk program strategis nasional ini, lumbung ikan ini, Halmahera Timur ini akan dikembangkan. Salah satunya adalah untuk pengembangan udang faname dan rumput laut. Nah, data potensinya cukup besar. Khusus di Kecamatan Wasile Timur itu sudah dilakukan beberapa kali survei dan lahannya cukup besar, hampir 5.000 hektar lahan untuk pengembangan perikanan budidaya udang faname. Sementara untuk rumput laut itu diarahkan ke daerah Mamba Utara. Nah, itu daerah Sil dengan daerah Wicoli itu akan dikembangkan untuk budidaya rumput laut. Itu skema pengembangan dari lumbung ikan nasional untuk daerah Kabupaten Halmahera Timur. Nah, selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara itu akan mengembangkan untuk budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok. Kemarin sudah disampaikan dia akan mendukung full untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, khususnya di daerah Wasile, Kecamatan Wasile ini. Itu artinya apa, Dokter, bahwa Anda ingin katakan bahwa keberpihakan Dinas Perikanan Maluku Utara, Dinas Kelautan Perikanan Maluku Utara juga harus memiliki skenario, tentunya dengan mengkoordinasikan seluruh perangkat kerja dinas kabupaten dengan dinas kabupaten dan provinsi. Solusi dari pusaka seperti apa untuk mengkonek semua ini? Jadi ke depan ini pusat kajian akuakultur akan melakukan atau menggelar suatu hajatan besar, dan ini akan menjadi monumental karena akan dihadirkan dan diundang untuk duduk bersama seluruh pimpinan atau seluruh kepala daerah di Maluku Utara yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, itu akan duduk bersama untuk dalam suatu acara rapat koordinasi bagaimana membicarakan bagaimana pengembangan sektor perikanan budidaya ke depan, khususnya di Maluku Utara ini, yang akan dipandu oleh Gubernur Maluku Utara kerjasama dengan Pusat Kajian Akuakultur ini, dan insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di Kota Labuha. Kita akan melakukan rapat koordinasi seluruh pimpinan kepala daerah yang ada di Maluku Utara ini. Pak Ketua, Pak Kepala Dinas sudah bicara perikanan, sudah bicara budidaya, sudah. Kita bicara regulasi di tingkat provinsi. Gubernur Provinsi Maluku Utara saat ini lagi mendorong kekuatan kabinetnya untuk fokus pengembangan sektor budidaya, sektor perikanan tentunya. Apa yang ini katakan ke Gubernur Provinsi Maluku Utara dari lokasi pembudidaya di tempat di Wasile, khususnya di Makassari? Pesan apa yang disampaikan ke Gubernur? Nah, sekarang saatnya Maluku Utara itu mencoba untuk membuka paradigma pembangunan perikanan sektor budidaya ini, yang selama ini orientasinya adalah perikanan tangkap dan semakin hari menunjukkan stagnasi yang cukup lama ini. Nah, di era pandemi COVID-19 ini, solusi untuk jangka pendeknya adalah pengembangan perikanan budidaya, dan solusi jangka panjangnya adalah mendorong industri perikanan budidaya di Maluku Utara ini. Jadi saya kira program ini harus terus diramu untuk supaya lebih berorientasi terhadap sektor perikanan budidaya. Nah, ini saya kira untuk ke depan ini yang diharapkan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku Utara ini mencoba untuk merubah paradigmanya untuk mengembangkan perikanan budidaya, karena yang akan menjadi solusi ke depan ini adalah perikanan budidaya, dan itu sudah terbukti. Berarti Anda ingin katakan, Ketua, bahwa ke depan gubernur ke depan juga harus memiliki visi, kemudian memiliki kemampuan khusus untuk pengetahuan mengelola sumber daya alam, terutama khusus sumber daya perikanan di Maluku Utara. Itu yang saya tangkap dari arah pembicaraan Anda.
Berarti kita butuh gubernur, kita butuh pemimpin di Provinsi Maluku Utara yang memiliki kemampuan khusus atau kecenderungan khusus untuk keberpihakan ke sektor perikanan, khusus ke perikanan budidaya. Seperti itu Pak Dokter ya? Ya, betul sekali. Saya kira itu yang harus dipahami. Nah, di tengah-tengah gempuran para petambang ini dengan ekstraksi sumber daya di darat, ini tidak bisa kita tinggalkan bahwa sektor perikanan tambang ini itu memiliki keterbatasan waktu. Sementara pengelolaan perikanan ini itu terus berlanjut dan dapat diperbaharui. Nah, saya kira ini yang paradigma dari seorang pemimpin ke depan ini yang harus dipahami dan diaplikasikan nantinya ini. Pak Risman sudah memulai proses itu di salah satu kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, tepatnya di Kecamatan Wasilei, Desa Mekarsari. Apa apresiasi yang bisa Anda sampaikan ke pembudidaya yang ada di Mekarsari? Jadi sekarang kita berada di tengah-tengah seorang pembudidaya yang menurut saya adalah seorang maestro yang mencoba untuk mengkolaborasi. Nah, mengkolaborasi budidaya dengan wisata. Dan hari ini kita berada di tengah-tengah lahan pengembangan Pak Risman ini. Dan ini tadi seperti yang sampaikan Pak Bupati, ini akan menjadi pusat laboratorium lapangan di Maluku Utara nantinya. Ini harapannya. Jadi kalau Anda mau belajar tentang budidaya ikan air tawar, maka datanglah di Desa Mekarsari, khususnya di lokasinya Pak Risman. Itu harapan kita bersama, dan Pusat Kajian Aquaculture akan terus melakukan kerjasama kolaborasi dengan pemuda-pemuda yang ada di Mekarsari ini, khususnya di tambak Pak Risman ini. Saya kira itu. Ya, tadi menarik sambutan Pak Bupati itu sedikit mengerucut ya, Pak Ketua ya. Iya. Halmahera Timur khusus di Wasilei akan dijadikan sebagai laboratorium pengembangan budidaya air tawar. Belajar budidaya air tawar, dan itu lokasinya langsung dikunjungi oleh Bupati Halmahera Timur. Sahabat Kalturesa, saat ini saya berada di sini dan kita makan ikan nila hasil dari Pak Risman. Sahabat Kalturesa, jangan lupa tinggalkan rekam digital Anda di channel Duta Kreator Indonesia dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe guys.